Hello, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Kita mulai pembelajarannya adik-adik. Yuk. Kegunaan benda. Yuk kita baca bersama-sama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda atau apapun. Namun dalam permainan lingkar simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Jadi benda-benda di sekitar kita itu punya kegunaannya masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika masak, kita membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, pensil, buku, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi, mari kita jaga benda-benda yang kita miliki, ya, karena itu punya kegunaannya masing-masing. Amatilah gambar di bawah ini, lalu sebutkan kegunaannya. Nah, lihat gambarnya ada apa aja? Ada gambar meja, sapu, lemari, buah-buahan, minyak, kopi, sepatu, penggaris, ban sepeda, ada kursi, ada balon, ada botol, ada tas, ada simpai. Kegunaan meja untuk apa? Kegunaan meja untuk meletakkan suatu benda, untuk alas menulis. Sapu kegunaannya untuk apa? Sapu itu untuk menyapu, untuk membersihkan lantai. Lalu lemari ini untuk apa? Untuk menyimpan baju. Minyak untuk apa? Untuk memasak. Buah-buahan untuk apa? Untuk makan. Penggaris untuk menggaris. Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas matematika, untuk mengukur. Sepatu untuk apa? Untuk melindungi kaki. Kopi, teh atau kopi ini untuk apa? Untuk minum. Kemudian ban untuk apa? Untuk menjalankan sepeda. Coba kalian sebutkan apa kegunaan benda-benda ini masing-masing. Tas itu untuk apa? Untuk menyimpan atau membawa peralatan sekolah kita. Boleh. Nah, masing-masing benda itu punya kegunaannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan belajar dari nama-nama benda tadi itu termasuk ke dalam wujud benda apa. Contoh nih, sapu. Sapu itu benda padat, cair, atau gas. Nah, sapu itu adalah benda padat. Penggaris? Penggaris itu benda padat juga. Kemudian lemari. Lemari ini benda apa? Benda padat. Meja? Benda padat. Kursi? Kursi benda padat. Sirup benda cair. Udara dalam balon
bukan balonnya ya, tapi udara dalam balonnya adalah benda gas. Kemudian udara dalam ban sepeda. Udara dalam ban sepeda itu adalah benda gas. Uap dalam kopi. Kalau air kopinya itu benda cair, kalau uapnya itu gas ya. Kemudian susu cair, minyak cair, simpai padat, keranjang buah benda padat, tas benda padat, sepatu juga benda padat. Nah, kalian bisa mengklasifikasikan wujud-wujud benda. Nah, di sini ada gambar antara Benny dan teman-temannya yang melambaikan taman ke keluarga Edo. Kira-kira ini sedang apa ya adik-adik? Mereka sedang berpamitan mau pulang dari rumahnya si Edo. Apa yang sedang Benny dan teman-teman? Mereka berpamitan kepada keluarga Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Benny dan teman-teman lakukan? Ya, pasti pernah ya kalian berpamitan sebelum pulang. Kapan kita harus berpamitan? Kapan harus berpamitan? Saat pergi dari rumah dan saat pulang dari rumah orang lain. Nah, kita harus berpamitan terlebih dahulu kalau kamu bertamu ke rumah orang lain. Kemudian, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Nah, mengapa perlu berpamitan? Kalau menurut kakak, supaya kita tidak dicari, agar orang tua tidak bingung mencari kita. Jadi kita harus berpamitan atau izin terlebih dahulu supaya tidak merepotkan. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalkan bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah, sebaiknya mematuhi aturan yang ada di rumah teman. Contoh ketika bermain di rumah teman. Nah, ini yang minggu kemarin juga ya, meminta izin sebelum meminjam mainan, harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian tidak curang saat bermain. Kemudian merapikan mainan setelah bermain. Kemudian tidak masuk kamar tanpa izin. Tidak boleh ya. Kemudian masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Lalu bermain jangan sampai lupa waktu. Kemudian berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Dan meminta izin jika pergi bermain. Ini adalah contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Manfaat mematuhi peraturan. Nah, ketika kita mematuhi aturan, kita akan mendapat manfaat. Yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur, pasti itunya. Kemudian bermain dengan teman menjadi nyaman dan menyenangkan kalau kita mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, malah nanti terjadi pertengkaran. Kemudian disenangi banyak teman. Nah, kalau kita mematuhi aturan, pasti teman-teman juga akan senang kepada kita. Contoh, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang, mainan menjadi tidak cepat rusak. Nah, itu berarti membuat hidup kita menjadi nyaman karena mainan kita tidak cepat rusak. Nah, kebalikannya adik-adik, akibat jika tidak mematuhi peraturan. Nah, pertama dijauhi teman, permainan menjadi kacau, terjadi pertengkaran. Contohnya, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya, teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan, akibatnya banyak adik-adik. Kita bisa kena hukuman, kena sanksi juga. Nah, berilah tanda centang pada sikap
yang menunjukkan memenuhi aturan, dan beri tanda silang pada sikap yang tidak mematuhi aturan. Ya, kita lihat sikapnya. Menyapa dengan senyum. Menyapa dengan senyum itu mematuhi aturan? Ya, itu mematuhi aturan. Kita beri tanda centang. Pamit ketika hendak pergi. Ya, itu mematuhi aturan. Kemudian tidak merapikan peralatan setelah bermain. Itu tidak mematuhi aturan. Kita kasih tanda silang. Kemudian bermain sampai larut malam. Waduh, jangan adik-adik. Ini juga tidak mematuhi aturan. Lalu duduk dengan sopan. Nah, ini mematuhi aturan. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.